الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. Yang ketiga, nah ini dia hijrah yang dimaksud oleh Rasulullah sampai hari kiamat. Hijrah maknawi atau hijrah rohani. Ini hijrah yang dimaksud Rasulullah, hijrah yang ketiga. Hijrah maknawi atau hijrah rohani. Al-muhajiru, kata Rasulullah, man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang disebut hijrah itu adalah orang-orang yang meninggalkan semua yang dilarang-larang oleh Allah dan Rasulnya, lalu dia mengerjakan apa-apa yang disuruh diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Itulah muhajir yang sesungguhnya. Itulah orang-orang hijrah yang sebenarnya. Nah, hijrah macam ini, Bapak Ibu, bisa kita lakukan setiap hari. Bisa kita lakukan di mana tempat. Bisa kita lakukan berapapun usia kita. Meninggalkan yang dilarang oleh Allah kepada yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berteman dengan orang ini. Sejak saya berteman dengan dia, saya sudah jauh dari masjid sekarang. Sejak saya berteman dengan dia, saya sudah tidak lagi banyak mengikuti pengajian. Saya jadi lalai. Saya sekarang ingin tidak lagi berteman dengannya. Lalu saya cari teman yang akan mengajak saya lebih banyak dekat ke masjid, yang mengajak saya lebih banyak menghadiri pengajian-pengajian, majelis ilmu. Itu juga hijrah, Pak. Hijrah rohani, hijrah maknawi. Meninggalkan sesuatu yang sesuatu tersebut Allah dan Rasulnya tidak ridhoi, tidak senangi, dan kita menuju kepada yang Allah perintahkan dan Rasulnya perintahkan, kepada yang Allah ridhoi dan Rasulnya ridhoi. Inilah dia muhajir yang sesungguhnya. Nah, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, jadi dengan singkat, judul kita yang ada di spanduk terjawab sudah. Inilah dia hakikat hijrah itu. Selesai pengajian kita, bubar. Sudah selesai. Iya. Kalau mau ngaji kayak Rasulullah SAW, Rasulullah itu ngajinya nggak ada lama-lama apa. Rasul itu ngaji 15 menit, 20 menit, 10 menit, selesai. Karena apa? Seluruh sahabat berkata, Rasul itu kalau ngaji to the point. Rasul itu kalau ngaji bahasanya ringkas, tapi mengandung kepadatan arti yang berlapis-lapis. Tapi kan itu Rasulullah, Ustaz. Kalau Ustaz kan bukan Rasul. Dan yang mendengar adalah sahabat-sahabat Nabi yang ngerti bahasa Arab. Lah kami bukan sahabat Nabi. Kami orang Melayu. Kami orang Pekanbaru. Kami orang Minang, orang perantauan, Tasasih di Singkong. Kami berbeda, Ustaz, perlu diuraikan panjang. Hamba Allah, ayah bunda yang kami muliakan, bapak ibu yang kami sayangi, anak-anak kami yang kami cintai, tahun ini sangat berisiko untuk kita jalani, tapi kita tidak bisa mengelak. Tahun ini 1442 Hijriah, berisiko kita harus jalani, tapi kita tidak bisa menghindar. Harus tetap ibarat kereta cepat tadi, kita tidak boleh turun di tengah jalan, mati. Jangan meluncur di tengah jalan. Terus bersabarlah dalam kereta. Cuman resiko perjalanan sangat menegangkan. 1442 Hijriah ini, kita akan menyebutkan apa yang harus kita lakukan di tahun 1442 Hijriah. Ustaz, apa dalil Ustaz mengatakan bahwa tahun ini akan sangat berat? Sederhana, Pak. Saya jawab, apa alasan saya mengatakan tahun ini sangat berat? Sederhana sekali. Ayah bunda, saya bertanya dulu ya. Saya bertanya dulu, kira-kira secara ekonomi 10-20 tahun yang lalu, mana yang lebih berat dengan kondisi perekonomian sekarang? Sepakat ya? Sekarang lebih berat? Oke, setuju.
Yang kedua, menurut ayah bunda, di segi nilai pendidikan moral anak-anak kita di dunia pendidikan, mana yang lebih rusak sekarang atau 10-20 tahun yang lalu? Ini juga sepakat? Sepakat, oke. Baik, secara kesehatan, baik skala lokal, nasional, bahkan global, mana yang lebih banyak ujiannya, sekarang atau 10-20 tahun yang lalu? Ya, sepakat. Ini gara-gara ujian kesehatan yang sangat begini, tak pasok balam poi duang ni muncul bersama-sama. Lah bentuk ninja awak saudara. Okey, kita sepakat. Pertanyaan saya yang keempat, secara perpolitikan baik di skala lokal, nasional, bahkan internasional, mana yang lebih panas, lebih kacau sekarang atau 10-20 tahun yang lalu? Okey, sudah sama-sama sepakat kita. Okey. Pertanyaan saya berikutnya, ayah bunda, mohon kembali dijawab. Secara bencana dan musibah alam, ya bencana-bencana alam, mana yang lebih banyak? Sekarang 10-20 tahun yang lalu? Sekarang bapak bunda, ayah bunda semua menyaksikan negara-negara di berbagai belahan bumi sedang mengalami bencana-bencana hebat. Cina sudah hampir tenggelam semuanya oleh banjir yang sudah 2 bulan. Hujan tidak pernah berhenti-berhenti. Tingkat banjirnya sampai 4-6 meter. Kehidupan carut marut sekarang di Cina. India juga mengalami banjir, di mana kota Jaipur dan beberapa kota lainnya mengalami banjir yang besar. Jepang, Vietnam mengalami beberapa bencana alam. Eropa, California terbakar kayak neraka sekarang, Pak. Panasnya di atas 50 derajat Celcius. Masya Allah. Ini ujian bencana alam. Indonesia sebelah timur bertubi-tubi pula ujiannya, bencananya. Dan ini belum lagi nih. Ini akan makin beratnya ke sini. Makin berat. Kemudian baik pemerintah kita atau pemerintah-pemerintah dengan negara lain di luar sudah memperingatkan tentang ancaman kelangkaan pakan, kelangkaan makanan. Ini sudah diperingatkan. Xi Jinping, Presiden China, juga sudah memperingatkan dan bahkan mengancam gubernur-gubernurnya yang ada bahwa wajib mempertahankan pasokan stok pertanian yang bisa menghasilkan padi. Jika gagal, dipecat, bahkan bisa-bisa diruntuhkan dan dipenjarakan. Dianggap ancaman pakan internasional sekarang sudah hampir merata. Artinya kalau kita kembali 1442 Hijriah, kok dikatakan akan lebih berat Ustaz? Ini aja sudah rasanya susah kami. Saya jawab dengan hadis. Hadis berikut ini, kaum muslimin yang kami muliakan, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa isbiru fa innahu la ya'ti 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Isbiru, apa artinya itu? Bersabarlah kamu, bertahanlah kamu. Nanti akan datang pada kamu satu zaman di akhir zaman